Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin Syarif dengan NIM 1054011231120 di kelas SD 3H Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Baik, langsung saja ke pengertian keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa dan juga merupakan sasaran pembelajaran berbahasa Indonesia. Nah, keterampilan berbahasa dapat meningkat jika ditunjang oleh keterampilan lain berbahasa seperti menyimak, membaca, dan menulis. Keterampilan berbicara ini sangatlah penting posisinya dalam kegiatan belajar mengajar, karena pentingnya keterampilan berbicara bukan saja bagi guru tetapi juga bagi siswa sebagai subjek dan objek didik. Apa sih keterampilan berbicara itu? Jadi, keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa dan juga merupakan sasaran pembelajaran berbahasa Indonesia. Nah, jadi keterampilan berbicara dapat meningkat jika ditunjang oleh keterampilan berbicara lain seperti menyimak, membaca, dan menulis. Keterampilan berbicara ini sangatlah penting posisinya dalam kegiatan belajar mengajar, sebab pentingnya keterampilan berbicara bukan saja bagi guru, tetapi juga bagi siswa sebagai subjek dan objek didik. Nah, berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau pada kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, berbicara juga merupakan suatu keterampilan, dan keterampilan tidak akan berkembang kalau tidak dilatih secara terus-menerus. Oleh karena itu, kepandaian berbicara tidak akan dikuasai dengan baik tanpa dilatih. Apabila selalu dilatih, keterampilan berbicara tentu akan semakin baik dan meningkat. Sebaliknya, jika malu, ragu, atau takut salah dalam berlatih berbicara, kemungkinan kepandaian kita akan keterampilan berbicara ini semakin jauh dari penguasaan. Keterampilan berbicara lebih mudah dikembangkan apabila murid-murid memperoleh kesempatan untuk mengomunikasikan sesuatu secara alami kepada orang lain. Dalam kesempatan yang bersifat informal, selama kegiatan belajar di sekolah, guru menciptakan berbagai lapangan pengalaman yang memungkinkan murid-murid mengembangkan kemampuan berbicaranya. Adapun strategi meningkatkan keterampilan berbicara. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam strategi komunikasi. Yang pertama, yaitu menggunakan kata-kata yang banyak atau tidak langsung, atau tidak to the point. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata baru agar lebih dikenal atau penyerapannya. Contohnya masjid. Yang ketiga, menggunakan kata-kata umum atau sudah dikenal. Yang keempat, menggunakan ekspresi atau lebih kode, contohnya menggunakan bahasa sopan kepada orang lain atau kepada orang yang lebih tua. Dan yang kelima, menggunakan gerak tubuh atau mimik untuk meyakinkan maksud kita. Jadi, berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi, sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke sumber lain. Nah, proses komunikasi itu dapat digambarkan pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Dalam proses komunikasi terjadi pemindahan pesan dari komunikator atau pembicara kepada komunikan atau pendengar. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud atau ide di mana pikiran atau isi hati, bahkan dalam pembelajaran berbicara dalam berbicara ini supaya dapat dikuasai dengan baik. Maka beberapa cara untuk dipraktekkan, yaitu yang pertama, berbicara dapat diartikan menuturkan suatu hal, misalnya terjadi suatu perbuatan dan kejadian
dan kejadian baik yang sesungguhnya maupun yang direkaan. Dalam pengajaran bahasa di sekolah, terutama di sekolah dasar, dialog perlu dilakukan agar mereka dapat bergaul di tengah masyarakat. Dalam buku pengajaran dikemukakan beberapa contoh perkembangan agar dapat dipraktikkan secara berpasangan, seperti melakukan percakapan sederhana tentang pengalaman atau kegiatan sehari-hari, melakukan percakapan tentang peristiwa yang terjadi di lingkungannya, membaca teks percakapan atau suatu kegiatan mungkin, melakukan percakapan berdasarkan gambar atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Adapun tujuan berbicara. Jadi, tujuan berbicara itu untuk menganalisis fakta atau informasi yang telah terkumpul pada perlu dianalisis. Harus jelas kaitannya antara unsur, fakta sebab, akibat, dan apa yang terkandung di dalamnya. Nah, apabila fakta ini disampaikan pada pembicara sesuai kenyataan, pengalaman, dan pengetahuan penyimak, maka fakta itu akan dapat diterima. Baik, itulah tadi sedikit materi tentang keterampilan berbicara dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.